Makam Mbah Buyut Tanjung Boyo beralamatkan di lokasi makam Islam Dahan Lor, Desa Dahan Rejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Makam beliau sudah bersatu dengan pohon yang super besar dan pohonnya sudah ditebang, ini tinggal akar-akarnya yang super besar, dan sampai hari ini saya belum menemukan silsilah beliau. Yang saya tahu beliau ini insya Allah bukan orang sembarangan. Beliau ini adalah orang pilihan Allah, waliullah, penebar kasih sayang, menebar kebaikan yang amat sangat berjasa di dalam penyebaran agama Islam saat itu. Kecerdasan membutuhkan pikiran yang kuat, tetapi kejeniusan membutuhkan hati singa yang selaras dengan pikiran yang kuat. Nafas diam singa yang terluka itu sangat membahayakan. Jika ada orang cukup kuat untuk menjatuhkanmu, tunjukkan kepada mereka bahwa saya lebih kuat untuk bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wei Didong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, kembali kami sedang perjalanan mencari makam-makam keramat atau makamnya waliullah. Kali ini yang menjadi tujuannya adalah makam Mbah Buyut Tanjung Boyo. Makam Mbah Buyut Tanjung Boyo beralamatkan di lokasi makam Islam Dahan Lor, Desa Dahan Rejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan kepadanya lah kita semua pasti akan kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Bapak Ibu, Tuhan telah menjadi bagian dari diri manusia. Jika manusia mengenal dirinya, maka manusia pasti mengenal Tuhannya. Perjalanan saya dan suami dalam mencari makam-makam keramat atau makamnya waliullah yang bisa kami jangkau memang ada tujuannya. Tujuan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan duniawi saja, namun juga dalam artian filosofi. Kami berupaya menemukan sikap untuk berpikir sekaligus mematangkan sikap spiritual. Benturan-benturan dalam perjalanan fisik seperti kelelahan karena mencari makam-makam yang kebanyakan tidak ada kejelasan rute alamatnya dengan jelas. Belum lagi kami harus mencari makam-makam dengan tanpa identitas dan seterusnya. Memang ini benar-benar sangat melelahkan bagi kami, apalagi kami berusia yang sudah tidak muda lagi. Apa yang kami cari ini akan menghasilkan sebuah sikap yang tangguh, sikap hidup yang tangguh, serta menjadi proses belajar berkelanjutan bagi kami.
Orang yang dewasa secara spiritual tidak hanya memperoleh kedamaian batin, tetapi juga kami berusaha untuk belajar dan belajar menghadapi segala rintangan hidup dengan tanpa ragu-ragu. Orang yang dewasa secara spiritual memiliki kedamaian batin yang berasal dari iman dan kepercayaan kepada rencana Allah. Meskipun menghadapi masalah eksternal, kita tetap berusaha untuk tenang karena tahu telah menjadi bagian dari gambaran yang lebih besar. Kedamaian ini melampaui kekhawatiran sehari-hari dan memungkinkan pendekatan yang lebih seimbang terhadap kehidupan. Allah itu Maha Kuasa. Kita juga yakin bahwa tidak ada tempat untuk melarikan diri dan menyelamatkan diri kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu." Allah juga berfirman dalam Quran Surat Fussilat ayat 31, "Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta." Bapak Ibu, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada masalah, ada solusi. Semuanya berpasang-pasangan. Ketika kita dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam kebingungan, dalam masalah, memang tidak semudah kita untuk membalikkan telapak tangan kita, karena bicara memang tidak sama dengan apa yang telah terjadi, dan hanya satu yang menjadi prinsip kita sebagai hamba Allah. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, larilah ke Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, karena Allah tempat bergantung. Saat kebingungan dan keterpurukan serta segala rasa memang bercampur aduk, ada satu keyakinan. Kita yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pemelihara, penjaga kelangsungan hidup, serta pemberi rezeki dan solusi dalam setiap persoalan. Hidup di dunia yang semakin tua ini, kita telah menemukan banyak sekali wajah-wajah yang berwajah tulus tapi hatinya modus. Kita sering terjebak dengan kehalusan budi mereka, aksi mereka yang seakan-akan telah ada di pihak kita. Tetapi dengan berjalannya waktu, akhirnya Allah pun memberi kita petunjuk apa sebenarnya yang telah terjadi dan siapa yang sebenarnya yang telah menjebak kita. Kita tentu saja tidak mau berlarut-larut di dalam circle yang penuh dengan kemunafikan.
Salah satu kita untuk berziarah, tawasul kepada waliullah adalah kita juga belajar dan belajar. Dan dari kematian itulah kita sadar bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Dan keyakinan inilah yang akhirnya membuat semua persoalan yang kita hadapi secara pelan dan pasti terselesaikan dengan caranya. Cara yang Masya Allah menjadi takdir yang indah buat kita. Mengapa kita harus lari kepada Allah? Allah dulu, Allah terus, Allah lagi. Iya, kita punya Al-Quran. Dan Allah sudah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 172. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 2. Katakanlah Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Bapak, Ibu, dalam kesulitan kita sebagai orang beriman, janganlah pernah kita sekali-kali untuk meminta kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Allah tempat meminta segalanya, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Hanya kepada Allah kita berharap dan bergantung. Saat kita bergantung hanya kepada Allah, tidak ada lagi yang perlu kita risaukan dalam hidup ini. Sebab kita yakin Allah selalu bersama kita. Saat kita lari kepada Allah, berarti kita sudah berserah diri kepada Allah. Tentu juga harus dibarengi dengan melakukan ikhtiar yang maksimal. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri juga pernah mengalami hal yang pahit. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Saat berharap kepada manusia, pastinya manusia memiliki keterbatasan dan kekurangan. Tetapi tidak dengan kita berharap dan bergantung hanya kepada Allah. Allah akan memberikan jalan keluar terbaik dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Bahkan terkadang dengan jalan yang menurut pikiran kita sangat tidak mungkin. Satu hal yang penting untuk diingat, bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Maka mintalah jalan keluar kepada yang memiliki segalanya. Maka berdoalah. Dan dalam hal apapun, bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memfokuskan setiap hal dalam hidup kita sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Tidak hanya saat memperoleh kesusahan saja, saat memperoleh kenikmatan pun kita selayaknya hanya harus kepada Allah. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Setiap apa yang kita lakukan, insya Allah bernilai ibadah di hadapan Allah. Dengan demikian, kita selalu dekat dengan Allah dan senantiasa tenang menjalani hidup ini. Hanya kepada Allah kita bergantung, dan hanya kepada Allah kita pasti akan kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Makamnya Mbah Buyut Tanjung Boyok sudah ditemukan. Makam beliau sudah bersatu dengan pohon yang super besar, dan sampai hari ini saya belum menemukan silsilah beliau. Yang saya tahu, beliau ini insya Allah bukan orang sembarangan. Beliau ini adalah orang pilihan Allah, waliullah,
penebar kasih sayang, penebar kebaikan yang amat sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam saat itu. Al-Fatihah. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih masih setia di channel Fahrudin Muiswatin Present.